Di ujung timur Kepulauan Nusantara, terdapat sebuah lautan yang dijaga oleh legenda yang belum pernah terpecahkan. Laut itu sering diselimuti kabut meski matahari bersinar terang. Para nelayan menyebutnya Laut Amarta, tempat di mana gelombang dan waktu menyatu. Di tengah samudra itu, konon terdapat kerajaan bawah laut yang tersembunyi. Dan di sanalah awal mula kisah ikan duyung dimulai. Kerajaan Amarta dipimpin oleh Raja Laut bernama Dewa Samudra, makhluk agung yang mampu mengendalikan pasang surut. Ia hidup dalam istana kristal yang berkilau dari dasar lautan. Bersamanya hidup ribuan makhluk laut cerdas dan makhluk-makhluk setengah manusia yang tak dikenal oleh manusia daratan. Salah satu di antaranya adalah seorang putri bernama Nara, anak sulung Raja Samudra. Nara berbeda dari makhluk laut lainnya. Ia selalu menatap ke atas ke dunia manusia. Putri Nara tumbuh menjadi makhluk yang mempesona dengan rambut hitam panjang mengalir seperti arus laut. Matanya berkilau seperti cahaya rembulan di permukaan air. Namun, hatinya sering diliputi kegelisahan. Ia merasa panggilan dari dunia atas begitu kuat. Ia sering berenang ke permukaan saat malam hari, mengintip kehidupan manusia dari kejauhan. Rasa ingin tahunya makin membesar setiap harinya. Raja Samudra memperingatkannya berkali-kali agar tidak berhubungan dengan manusia. Dunia atas penuh tipu daya dan kebencian terhadap makhluk seperti mereka, katanya. Tapi larangan itu justru menumbuhkan api keingintahuan dalam diri Nara. Ia mulai mencuri waktu lebih lama di permukaan, bahkan menyamar di balik karang untuk mendekati kapal-kapal nelayan. Di antara semua manusia yang ia lihat, ada satu pemuda yang menarik hatinya. Pemuda itu bernama Raka, seorang nelayan muda dari desa pesisir Tanjung Dara. Raka berbeda dari nelayan lain. Ia sering menyanyikan lagu-lagu laut saat menangkap ikan. Suaranya lembut dan merdu, mampu menenangkan badai di hati siapapun yang mendengarnya. Lagu-lagu Raka membuat Nara selalu kembali ke permukaan. Ia merasa suara itu seolah berbicara langsung ke dalam jiwanya. Raka juga dikenal sebagai orang yang sangat mencintai laut. Ia tak pernah mengambil ikan berlebihan dan selalu merawat jaringnya agar tidak melukai makhluk laut kecil. Perilaku itu membuat para makhluk laut menyukainya. Bahkan beberapa menganggapnya sebagai manusia berhati samudra. Nara pun mulai jatuh cinta padanya dalam diam. Namun ia tahu dunia mereka berbeda dan mustahil bersatu. Suatu malam, badai besar menerjang perairan Tanjung Dara. Kapal Raka terhempas jauh dari jalur dan ia terjatuh ke laut. Dalam kepanikan dan ketakutan, ia hampir tenggelam di telan ombak besar. Nara yang sedang menyaksikan dari kejauhan segera berenang menyelamatkannya. Dengan lembut, ia membawa tubuh Raka ke tepi pantai. Saat Raka tersadar, ia hanya sempat melihat bayangan perempuan berambut panjang menghilang ke dalam ombak. Ia mengira itu halusinasi akibat hampir mati tenggelam. Namun, rasa damai yang ia rasakan masih tertinggal. Di hari-hari berikutnya, Raka mulai merindukan sosok misterius itu. Ia kembali ke tempat yang sama setiap malam, berharap bisa bertemu kembali. Sementara itu, Nara tak bisa melupakan pertemuannya dengan Raka. Ia terus mengingat tatapan matanya yang jujur dan senyum lembutnya saat masih tak sadar. Perasaan yang tumbuh dalam hati Nara makin kuat. Ia mulai bertanya pada para tetua laut tentang kemungkinan menjelma menjadi manusia. Namun,
tak satu pun dari mereka memberi jawaban pasti. Dewa Samudra mulai curiga melihat perilaku anaknya yang makin sering menyendiri dan menyelinap ke permukaan. Ia mengutus pengawal laut untuk mengawasi gerak-gerik Nara. Namun, Nara yang cerdas berhasil mengelabui mereka. Ia bahkan mulai mengumpulkan benda-benda manusia yang hanyut ke laut, sisir, cermin, bahkan potongan jaring Raka. Baginya, itu adalah harta dari dunia yang ia impikan. Di dasar Laut Amarta, terdapat seorang penyihir laut tua bernama Nyai Lamuna. Ia dikenal sebagai makhluk bijak yang menguasai sihir perubahan bentuk. Nara memberanikan diri menemuinya di gua karang gelap, membawa kerang suci sebagai persembahan. "Kau ingin menjadi manusia?" tanya Nyai Lamuna dengan tatapan tajam. "Tubuhmu bisa berubah, tapi jiwamu harus menanggung harga." Nyai Lamuna menjelaskan bahwa sihir ini hanya akan bertahan selama bulan purnama menyinari lautan. Jika sebelum purnama tenggelam, Nara tak kembali ke laut, maka tubuhnya akan membeku menjadi karang. Namun, jika ia berhasil mendapat cinta sejati dari manusia itu, ia bisa tinggal selamanya sebagai manusia. Nara tanpa ragu menerima syarat tersebut. Ia rela menanggung segala risiko demi merasakan cinta dari dunia atas. Dengan nyanyian mantra dari Nyai Lamuna, ekor sirip Nara berubah menjadi sepasang kaki. Tubuhnya kesakitan, namun tekadnya lebih kuat dari rasa perih. Ia muncul di tepi pantai saat fajar. Tubuhnya terbaring dalam kondisi lemah. Raka yang tengah mencari kerang melihat sosok gadis asing itu dan segera menolongnya. Tak tahu bahwa ia adalah makhluk laut yang dulu menyelamatkannya. Raka membawanya ke gubuk sederhana dan merawatnya dengan penuh kasih. Nara menyebut namanya Nara, namun menyembunyikan asal-usulnya. Ia belajar berjalan, berbicara dengan logat manusia, dan mengenal dunia daratan. Setiap hari, Nara dan Raka semakin dekat. Tapi di lubuk hatinya, Nara tahu waktu terus berdetak menuju malam purnama terakhir. Hari-hari berlalu, Nara mulai mencintai dunia manusia. Ia kagum pada pepohonan yang tak pernah ia lihat di laut dan tertawa bersama anak-anak desa yang polos. Namun yang paling ia nikmati adalah saat-saat bersama Raka, saat mereka memancing atau menatap laut bersama dalam biang. Raka pun merasa ada yang berbeda pada Nara. Sosoknya membawa ketenangan seperti samudra. Suatu malam, di bawah bintang-bintang, Raka menggenggam tangan Nara. "Entah mengapa, rasanya kau seperti bagian dari hidupku sejak lama," katanya pelan. Nara terdiam antara bahagia dan takut. Ia tahu cinta itu tumbuh. Namun, apakah cinta ini cukup kuat untuk melawan kutukan waktu? Ia menatap bulan yang hampir penuh dan dadanya terasa sesak. Di kedalaman Laut Amarta, Raja Samudra murka setelah mendengar kabar dari pengawalnya bahwa Nara tak kembali. Ia mengumpulkan semua makhluk laut dan bersumpah akan menghancurkan dunia atas jika anaknya tak kembali saat purnama. Ia merasa manusia telah menculik putrinya. Air laut mulai naik tanpa sebab. Badai datang lebih sering dari biasanya. Nyai Lamuna
mencoba menenangkan Raja Samudra dan menjelaskan bahwa pilihan ini adalah kehendak Nara sendiri. Namun, amarah sang raja telah membutakan kebijaksanaannya. Ia mengirim pasukan laut untuk mencari jejak Nara di sepanjang pantai. Jika Nara tak kembali sebelum waktu habis, maka raja akan menurunkan kutukan laut ke atas desa manusia. Ancaman bencana pun mulai mengintai. Hari itu, bulan purnama mulai naik perlahan dari cakrawala. Nara menatap cahayanya sambil menangis di tepi laut, tahu bahwa waktunya hampir habis. Ia belum mengungkapkan jati dirinya pada Raka. Belum pula tahu apakah cinta Raka benar-benar sejati. Dalam kebingungan, ia kembali ke pondok. Namun wajahnya murung. Raka melihat kesedihan itu dan mencoba menenangkan Nara. Dengan gemetar, Nara akhirnya mengungkapkan bahwa ia bukan manusia. Ia mengaku berasal dari laut, makhluk yang disangka mitos, duyung. Raka terdiam, terkejut dan tak tahu harus berkata apa. Air mata Nara mengalir saat ia berkata, "Jika kau tak mencintaiku dengan tulus, aku akan berubah menjadi batu saat fajar." Detik itu, keputusan Raka akan mengubah segalanya. Bagi Nara, bagi laut, dan bagi dunia manusia. Raka menatap Nara dalam diam. Dadanya berdegup kencang karena kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, saat melihat air mata di pipi gadis yang ia cintai, hatinya menguat. Ia menggenggam tangan Nara dan berkata, "Aku tak peduli siapa kamu, manusia atau duyung. Aku mencintaimu." Kata-kata itu seperti nyanyian penyembuh luka. Nara tersenyum. Namun, cahaya purnama makin memudar. Raka memeluknya erat. Tapi, sesuatu dalam tubuh Nara mulai bergetar. Mantra yang mengikatnya mulai retak karena waktu hampir habis. Meski telah mendengar pengakuan cinta, kutukan belum sepenuhnya terangkat. Cinta sejati harus dibuktikan dengan pengorbanan, bukan hanya kata. Maka, ujian terakhir pun tiba saat batas malam makin dekat. Di laut lepas, Raja Samudra mengangkat trisulanya, memanggil badai ke daratan. Angin menderu, ombak menghantam pantai, dan langit berubah hitam. Desa Tanjung Dara terancam ditelan air laut. Penduduk mulai berlarian menyelamatkan diri, tak tahu bahwa ini adalah murka dari lautan yang merasa dikhianati. Raka dan Nara melihat bencana itu dari pantai. Nara tahu ayahnya mengira ia diculik. "Aku harus kembali dan hentikan semua ini," ucapnya dengan tekad. Tapi tubuhnya masih terikat bentuk manusia dan ia lemah. Raka menggendong Nara dan membawanya ke tengah air, berteriak ke laut. Dia tidak ditawan. Dia dicintai. Suara itu menggema sampai ke dasar laut. Raja Samudra muncul dari pusaran laut. Tubuhnya menjulang dari air dengan aura menggetarkan. Ia melihat putrinya lemah dalam pelukan manusia. Amarahnya menggelegar. Namun ragu menyelinap di matanya saat mendengar bisikan hati. "Jika cinta kalian sejati, buktikan," ucapnya penuh wibawa. Maka Raka berdiri dan berkata, "Ambil nyawaku, tapi biarkan dia hidup.
Raja Samudra terpana. Tak menyangka manusia mau menyerahkan nyawa demi Putri Duyung. Nara menangis dan memohon ayahnya menghentikan kutukan. Di momen itulah, cahaya purnama menyinari mereka bertiga. Mantra Nyai Lamuna yang tersembunyi dalam bulan pun aktif. Cinta sejati telah terbukti. Kutukan pudar dan tubuh Nara berubah kembali menjadi Duyung. Namun, dengan wajah tenang dan damai, Raja Samudra menatap putrinya dengan mata berkaca. Ia tahu, cinta tak bisa dibatasi oleh dunia. Kau bebas memilih, Nara, katanya pelan. Nara memandang laut dan daratan yang kini sunyi setelah badai reda. Ia lalu menatap Raka, pria yang telah memilih mati demi cintanya. Pilihan berat itu akhirnya dijawab dengan senyum. Aku ingin menjadi jembatan antara dua dunia, kata Nara. Dengan restu Nyai Lamuna, Nara diberi bentuk baru, makhluk separuh laut, separuh manusia. Ia bisa hidup di dua alam dan melindungi keduanya. Raka memutuskan untuk tetap tinggal di desa, menjadi penjaga pantai dan penyampai pesan damai dari laut. Sejak saat itu, mereka tak pernah dipisahkan oleh gelombang lagi. Waktu berlalu, dan kisah Nara serta Raka menjadi legenda yang diceritakan di seluruh pesisir. Mereka dikenal sebagai penjaga harmoni antara manusia dan lautan. Nara kadang muncul di malam bulan purnama, menyanyi di atas batu karang. Suaranya dipercaya mampu menenangkan badai dan menuntun kapal yang tersesat. Raka hidup panjang umur dan setelah ia wafat, Nara mengantar arwahnya ke dasar samudra untuk beristirahat dalam damai. Sejak itu, duyung-duyung muncul sesekali di Laut Nusantara. Mereka disebut ikan duyung, makhluk cantik penjaga laut yang membawa kisah cinta sejati. Dan semua itu bermula dari seorang putri yang berani mencintai dunia yang tak dikenalnya. Setelah beberapa tahun, Nara melahirkan seorang anak perempuan hasil cintanya dengan Raka. Anak itu diberi nama Laras, makhluk pertama yang lahir dari gabungan darah manusia dan duyung. Laras memiliki kemampuan bernapas di darat dan di air, serta mampu memahami bahasa laut dan manusia. Sejak kecil, ia menjadi lambang harapan bagi dua dunia. Para makhluk laut menjulukinya Putri Penjaga Harmoni. Laras tumbuh dengan penuh rasa ingin tahu seperti ibunya dulu. Ia sering berenang bersama ikan paus dan lain waktu berlari di padang rumput bersama anak-anak desa. Ia juga memiliki suara yang sangat indah, mampu membuat lautan tenang saat ia bernyanyi. Kehadirannya membuat manusia dan makhluk laut makin akrab. Namun, diam-diam sebuah ancaman kuno mulai bangkit dari kedalaman laut. Di dasar samudra yang lebih dalam dari kerajaan Amarta, tidur makhluk purba bernama Raksaka. Ia adalah sisa dari era sebelum Raja Samudra memerintah, makhluk yang haus kekuasaan dan benci pada manusia. Raksaka mulai terbangun karena kekuatan cinta sejati telah mengguncang keseimbangan sihir kuno. Ia merasa terancam oleh kedamaian yang diciptakan Nara dan Rata. Raksaka mulai menyebar racun kegelapan ke laut, merasuki ikan dan karang. Beberapa makhluk laut berubah menjadi ganas, menyerang kapal dan desa pesisir. Raja Samudra yang semakin renta memanggil Nara untuk menyelidiki gangguan itu. Ia tahu hanya darah penyatu dua dunia yang bisa menghentikan kegelapan Raksaka. Dan Laraslah yang menjadi kunci terakhir. Nara dan Raka mulai melatih Laras untuk menghadapi ancaman itu. Mereka mengajarkannya membaca arus,
memahami bisikan laut, dan mendengarkan suara hati. Nyai Lamuna pun turun tangan, memberikan pelajaran tentang sihir pelindung dan lagu-lagu penyegel. Meski baru berusia 12 tahun, Laras menunjukkan bakat luar biasa. Ia tak takut gelap dan hatinya dipenuhi cahaya. Namun, pelatihan itu bukan tanpa ujian. Laras harus menahan rasa marah saat melihat laut tercemar dan ikan-ikan sekarat. Ia belajar bahwa kekuatan bukan untuk membalas, melainkan menyembuhkan. Malam demi malam, Laras menyatu dengan laut dan daratan. Ia mulai mampu berbicara dengan ombak dan memanggil cahaya bulan. Ia adalah penjaga baru yang sedang lahir. Raksasa akhirnya muncul, mengamuk di perairan dalam, membuat pusaran yang menelan pulau-pulau kecil. Armada manusia yang mencoba mendekat langsung karam tanpa perlawanan. Raja Samudra mengerahkan pasukan laut, namun banyak yang gugur. Nara memutuskan untuk memimpin pasukan sendiri, namun ia tahu pertarungan ini bukan miliknya lagi. Laras muncul di hadapan raksasa, tubuh mungilnya berpendar cahaya. Dengan nyanyian yang diwarisi dari ibunya dan kekuatan cinta ayahnya, ia menciptakan gelombang penyembuh. Raksasa mengaum, menyebutnya sebagai makhluk lemah. Tapi Laras tak gentar. Ia menyanyikan lagu purba pelindung laut, dan cahaya dari tubuhnya menelan kegelapan raksasa hingga makhluk itu membatu di dasar laut. Setelah pertempuran itu, lautan menjadi jernih kembali. Karang yang rusak tumbuh kembali. Ikan-ikan muncul dengan warna lebih cerah. Manusia kini percaya bahwa duyung bukan sekadar legenda, tapi penjaga sejati samudra. Desa Tanjung Dara pun menjadi tempat suci, tempat manusia dan laut saling berjanji menjaga harmoni. Laras dinobatkan sebagai Putri Laut Baru, pewaris tahta Amarta dan penjaga dunia atas. Nara dan Raka memutuskan untuk mengembara bersama, meninggalkan tahta untuk anaknya. Mereka menjadi pelancong yang membawa cerita cinta dan damai ke desa-desa pesisir lainnya. Dan legenda ikan duyung terus diceritakan dari ombak ke ombak, dari generasi ke generasi. Setelah dinobatkan sebagai Putri Laut Baru, Laras menerima mimpi-mimpi aneh yang datang dari arus laut. Dalam tidurnya, ia melihat siluet makhluk-makhluk asing yang berjalan di dasar samudra. Mereka bukan dari kerajaan Amarta, tapi dari kerajaan laut lain yang tersembunyi jauh di balik palung utama. Suara lembut memanggilnya, meminta pertolongan. Laras menyadari bahwa tugasnya baru dimulai. Ia berkonsultasi dengan Nyai Lamuna yang mengungkap bahwa dahulu kala ada 7 kerajaan laut dan Amarta hanyalah salah satunya. Palung utama adalah segel kuno yang menyimpan sejarah kelam, dan kini segel itu mulai retak. Laras diberi misi untuk menyelam lebih dalam, ke tempat tak seorang pun duyung pernah kembali. Tapi ia tak takut, karena hatinya telah menyatu dengan samudra dan langit. Dengan iring-iringan pasukan terlatih dan berkat restu Raja Samudra, Laras menyelam menuju palung utama. Lautan semakin gelap dan dingin, namun kekuatan nyanyian Laras menerangi jalannya. Mereka tiba di sebuah gerbang batu raksasa yang dihiasi ukiran makhluk laut bersayap. Di balik gerbang itu terbaring kerajaan kuno bernama Lantaraga, bekas peradaban duyung yang hilang.
Kerajaan Lantaraga tampak beku dalam waktu, dengan menara karang retak dan makhluk laut berwujud patung. Di tengah istana, ada tahta kosong dan cahaya biru yang terkurung dalam bola kristal. Laras mendekat dan merasakan nyawa yang tertahan di dalamnya. Suara dari dalam kristal berkata, "Bebaskan aku, dan aku akan bantu menjaga kedamaian laut." Laras tahu ini bukan tugas mudah. Ia harus memutuskan apakah akan membuka segel itu. Laras mempelajari isi bola kristal dan menemukan bahwa jiwa di dalamnya adalah Awanira, Ratu Lantaraga yang dikutuk oleh para leluhurnya karena mencintai makhluk langit. Dulu, Awanira mencoba membawa laut terbang ke angkasa dan menciptakan dunia gabungan. Tapi rencananya dianggap pengkhianatan. Ia dikurung dan seluruh kerajaannya dibekukan agar kisah itu dilupakan. Namun, Laras melihat bahwa yang dilakukan Awanira bukanlah kejahatan, melainkan mimpi besar yang terlalu dini. Dengan keberanian, Laras menyanyikan lagu pengampunan yang diwariskan dari garis darah Nara. Kristal mulai retak dan Awanira perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Matanya lembut, penuh rasa syukur. "Akhirnya pewaris sejati lautan telah datang," katanya. Awanira yang kini bebas memilih untuk tidak mengambil kembali tahta Lantaraga. Ia ingin menjadi penasihat Laras dan membantu memulihkan 6 kerajaan laut lainnya. Laras pun kembali ke Amarta, membawa pesan damai dan kekuatan baru. Seluruh makhluk laut bersorak melihat 2 ratu laut berjalan berdampingan. Laut menjadi tenang dan badai menjauh dari pesisir. Di daratan, manusia juga melihat perubahan besar. Nelayan mulai bersyukur dan tidak serakah. Anak-anak mulai belajar lagu-lagu tentang laut. Desa Tanjung Dara menjadi tempat ziarah bagi orang-orang yang mencari kedamaian batin. Dan Laras dengan kelembutan dan ketegasannya menjadi simbol kebangkitan laut dan harapan dunia. Laras kini dikenal sebagai permata 2 dunia. Makhluk yang menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan. Ia mampu hadir dalam mimpi anak-anak yang bermimpi tentang laut atau mendatangi kapal nelayan yang tersesat di malam gelap. Namanya disembah bukan sebagai dewi, tetapi sebagai penjaga sejati alam. Kisah tentangnya ditulis dalam Kitab Samudra dan Kitab Langit. Raka dan Nara dari kejauhan bangga menyaksikan anak mereka menjadi cahaya yang menerangi 2 alam. Mereka tahu cinta yang mereka jalin dulu bukan hanya menyelamatkan satu kehidupan, tapi membuka jalan bagi peradaban baru. Kini, setiap suara ombak membawa pesan bahwa dari cinta sejati lahir makhluk yang menjembatani 2 dunia. Dan itulah asal-usul ikan duyung. Dengan bantuan Awanira, Laras mulai menjelajahi 6 kerajaan laut lainnya yang tertidur dalam kutukan waktu. Setiap kerajaan memiliki kisah tragis. Ada yang hancur karena perang saudara. Ada yang tenggelam karena keserakahan penguasanya. Tapi Laras tak gentar. Ia menggunakan lagu penyembuh dan cahaya hatinya untuk memulihkan tempat-tempat tersebut. Satu persatu kerajaan laut mulai bangkit dari keheningan. Makhluk-makhluk laut yang dulu tersembunyi mulai muncul kembali. Lumba-lumba bercahaya, gurita penjaga kuil, hingga kura-kura bijak setua karang. Mereka semua menyambut Laras sebagai pemersatu laut yang telah lama diramalkan. Awanira menyebut Laras sebagai pengemban laut abadi. Setiap kerajaan kini berjanji setia pada prinsip kedamaian. Samudra pun menjadi sebuah jaringan kerajaan yang saling menjaga,
bukan saling menaklukkan. Suatu malam, Laras melihat bintang jatuh yang aneh. Bukan hanya cahaya, tapi serpihan langit itu membawa suara, seperti nyanyian dari atas awan. Awan nira menjelaskan bahwa dulunya ada makhluk langit yang juga menjaga keseimbangan, namun mereka menghilang. Laras merasa panggilan itu datang untuknya, maka ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke batas laut dan langit. Dengan ritual kuno dari 7 kerajaan laut, Laras menciptakan pusaran air bercahaya menuju langit. Ia naik dengan tubuh berkilau, melintasi kabut yang memisahkan 2 alam. Di atas sana, ia melihat negeri awan, tempat hening, bersinar seperti mutiara. Makhluk bersayap menyambutnya, makhluk langit yang hidup damai namun terlupakan oleh dunia. Dan Laras tahu ini adalah bagian dari takdirnya. Makhluk langit menyebut diri mereka sebagai Aurelia, para penjaga gema angin dan penyeimbang langit. Mereka menghilang dari bumi karena manusia dan laut saling bertikai. Tapi kini, kehadiran Laras membuat mereka percaya harapan telah lahir kembali. Laras mempelajari lagu-lagu langit, nada-nada yang bisa menyejukkan badai atau menuntun arwah yang tersesat. Namun, tidak semua makhluk langit setuju dengan kembalinya penghubung dunia. Sebagian Aurelia menganggap manusia masih terlalu serakah untuk dipercaya. Terjadi perdebatan besar di Istana Awan. Tapi Laras berdiri di tengah mereka, menyanyikan lagu persatuan yang memadukan nyanyian laut dan langit. Suara itu menggetarkan langit dan menumbuhkan bunga-bunga cahaya di udara. Akhirnya, Aurelia membuka kembali jembatan langit. Kini, 3 alam yang selama ini terpisah, daratan, lautan, dan langit terhubung oleh kehadiran Laras. Ia menjadi pelindung dari garis penghubung dunia, membawa pesan cinta dan keseimbangan. Di Tanjung Dara muncul cahaya pilar yang menghubungkan langit, laut, dan bumi. Orang-orang dari seluruh negeri datang untuk melihat keajaiban itu. Mereka takjub pada perubahan besar yang terjadi karena satu kisah cinta. Laras membuat perjanjian suci di atas batu karang suci, disaksikan oleh Raja Samudra, para ratu laut, dan makhluk langit. Ia bersumpah menjaga batas dan menyatukan hati makhluk dari 3 alam. Suara angin pun berubah. Kini ia berbisik dengan lembut, menyanyikan kisah ikan duyung yang menjadi jembatan dunia. Sejak saat itu, laut tak lagi hanya tempat berbahaya, melainkan rumah bagi rahasia, cinta, dan cahaya. Raka yang telah menua, kini duduk di tepi pantai setiap senja. Menatap cakrawala, tempat langit mencium laut. Ia sering menyanyikan lagu-lagu lama. Lagu cinta dan keberanian. Suaranya masih lembut, meski tubuhnya lemah. Lara sering datang diam-diam, duduk di samping ayahnya, sambil menggenggam tangannya. Kau membawa terang lebih besar dari yang bisa kubayangkan, ucap Raka dengan mata basah. Pada malam purnama, Raka mengembuskan napas terakhir dalam damai, dikelilingi nyanyian laut dan hembusan angin langit. Tubuhnya dibawa oleh ombak, disambut oleh nara dan makhluk laut, lalu dikebumikan di karang leluhur. Di atas karang itu, tumbuh bunga laut biru yang hanya mekar saat purnama. Dan nyanyian Raka pun abadi, mengalun dalam setiap ombak, mengisahkan cinta yang mengubah 3 dunia. Bunga laut biru yang tumbuh di atas pusara Raka kini dikenal sebagai mawar laut biru, dan hanya mekar pada purnama yang disertai angin lembut dari langit. Banyak orang datang untuk berziarah dan merasakan ketenangan di bawah sinarnya. Mawar itu menjadi simbol pengorbanan dan cinta abadi antara manusia dan makhluk laut. Laras menjaga karang itu dengan hati,
meyakini bahwa jiwa ayahnya masih bernyanyi dalam bisikan ombak. Bahkan makhluk langit pun sesekali turun untuk menyentuh kelopaknya, karena mawar tersebut memiliki energi yang menenangkan seluruh tiga alam. Di malam sunyi, suara seruling angin sering terdengar di sana, lagu-lagu yang dahulu dinyanyikan Raka. Kisah cinta itu terus hidup dalam wujud yang tak kasat mata, mengalir dalam arus dan udara. Kini, mawar laut biru menjadi bagian dari ritual damai antara manusia, laut, dan langit. Namun, tak semua manusia mengerti dan menghargai harmoni itu. Sebuah kerajaan daratan yang jauh, dipimpin oleh Raja Angkara, mulai menaruh curiga pada kekuatan laut dan langit. Ia ingin menguasai pusat harmoni di Tanjung Dara dan mengubahnya menjadi pusat kekuasaan. Raja Angkara mengirim pasukan untuk meneliti dan merusak pilar cahaya. Mereka menggali dasar laut, menebang hutan bakau, dan memutus arus suci. Laras segera mengetahui perbuatan ini lewat bisikan ombak yang mulai bergejolak. Ia pergi ke daratan untuk memperingatkan Raja Angkara, namun ditertawakan dan ditolak. "Kau hanya dongeng hidup," bentak sang raja. Saat itulah langit mulai mendung dan angin bersiul keras. Pertanda peringatan alam telah dimulai. Laras tahu ia tak bisa berdiam. Tiga dunia kini dalam bahaya karena keserakahan satu raja. Kerusakan yang dilakukan Raja Angkara memicu munculnya pilar amarah, kekuatan purba yang terkubur di bawah dunia. Pilar ini tidak seperti pilar cahaya. Ia lahir dari rasa takut, kebencian, dan haus kekuasaan. Getaran pilar amarah mengguncang laut dan memecahkan batas antara dunia. Makhluk laut mulai resah, awan langit menebal, dan manusia pun merasakan kekacauan tak kasat mata. Laras bersama Awanira dan para penjaga 7 kerajaan segera berkumpul untuk menghentikan kekuatan ini. Mereka menyadari bahwa pilar amarah hanya bisa dikunci dengan pengorbanan besar, sama seperti dahulu cinta sejati memunculkan pilar cahaya. Tapi siapa yang akan rela mengorbankan kekuatannya demi menyegel kebencian itu? Pertanyaan itu menggelayut di antara mereka seperti bayangan badai. Melihat kehancuran yang mulai mengancam, Awanira memutuskan untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Ia berkata pada Laras, "Dulu aku mencoba menyatukan langit dan laut karena ambisi. Kini, biarlah aku menyatukan mereka kembali dengan pengorbanan." Laras menolak pada awalnya, tapi Awanira tersenyum. "Dunia harus tetap utuh, dan kau harus tetap memimpin." Dengan sihir purba dan nyanyian terakhirnya, Awanira menyerap pilar amarah ke dalam tubuhnya, mengikatnya dengan kekuatan langit yang ia kuasai. Tubuhnya bercahaya dan perlahan menghilang dalam pusaran cahaya biru tua. Pilar amarah lenyap dan ketenangan kembali menyelimuti Tanjung Dara. Langit menangis dengan gerimis lembut, memberi penghormatan pada ratu yang akhirnya membayar mimpi lamanya. Awanira tak benar-benar hilang. Ia berubah menjadi awan putih yang setiap pagi menyelimuti pilar cahaya. Setiap kali Laras memandang langit, ia tahu Awanira masih menjaganya dari atas. Pilar cahaya kini bersinar lebih kuat karena telah melewati ujian besar. Tanjung Dara menjadi tempat pelatihan penjaga 3 alam, dan banyak pemuda dari darat, laut, serta langit datang belajar di sana. Laras menyimpan warisan Awanira dalam bentuk kristal kecil
yang dapat menghidupkan harapan. Ia mengajarkan pada anak-anak bahwa kekuatan terbesar bukanlah sihir atau kekuasaan, melainkan pengorbanan dan kasih. Di malam purnama, suara nyanyian dari awan dan ombak berpadu seperti doa tak berujung. Dan legenda ikan duyung pun bertambah satu halaman lagi, tentang persatuan, kesetiaan, dan keberanian dari jiwa-jiwa terpilih. Setelah kedamaian kembali, Laras mendirikan sekolah 3 alam di puncak bukit dekat Tanjung Dara. Tempat ini bukan hanya sekolah biasa, melainkan pusat pembelajaran untuk anak-anak dari daratan, lautan, dan langit. Mereka belajar tentang keharmonisan, saling pengertian, dan bahasa alam semesta. Laras sendiri mengajar setiap pagi, mengajarkan lagu-lagu tua yang menyatukan jiwa. Anak-anak yang belajar di sana disebut penyambung dunia. Sekolah itu dikelilingi taman laut dan menara angin, tempat murid-murid bisa menyelami makna kehidupan di ketiga alam. Setiap kelulusan ditandai dengan menanam terumbu karang baru di dasar laut dan melepaskan burung ke langit. Laras percaya bahwa selama generasi baru dididik dengan cinta, maka dunia akan tetap terjaga. Dan setiap anak yang lulus membawa cerita ikan duyung sebagai pelita hati mereka. Laut kini tak lagi sebatas tempat perburuan ikan, tetapi taman kehidupan yang dijaga dengan hati. Karang berwarna ungu, kuning, dan biru bersinar di malam hari, menjadi pertanda keselarasan antara alam dan jiwa. Makhluk laut berdansa di bawah cahaya bulan, sementara suara Laras terkadang terdengar dari kejauhan mengalun tenang. Duyung-duyung muda mulai bermunculan bukan sebagai legenda, tetapi bagian nyata dari dunia. Nelayan tak lagi memakai jaring besar, tetapi alat ramah laut yang mereka pelajari dari sekolah 3 alam. Anak-anak manusia diajari menanam terumbu dan mengobati ikan terluka. Para makhluk langit pun turun sesekali membawakan hujan lembut untuk menyuburkan daratan. Dunia berubah pelan namun pasti. Dan semua itu berawal dari cinta satu duyung pada seorang nelayan. Sebagai penjaga 3 alam, Laras menulis sebuah kitab suci bernama Kitab Ombak dan Angin. Kitab itu memuat hukum-hukum cinta, pengorbanan, dan keselarasan antara makhluk. Ia tak menulis dengan tinta biasa, melainkan menggunakan air laut dan debu bintang. Setiap lembar kitab berisi nyanyian yang bisa menyembuhkan luka hati dan menuntun jiwa yang tersesat. Kitab ini disebarkan ke seluruh pelosok dunia, ke kerajaan manusia, ke dasar samudra, hingga ke puncak awan. Siapapun yang membacanya akan terhubung dengan jantung dunia. Bahkan mereka yang pernah menolak keberadaan duyung kini memeluk kisah ini dengan takzim. Dan pada tiap halamannya tertulis satu kalimat. Dari cinta, dunia terbentuk. Dari kasih, dunia diselamatkan. Di senja yang hening, Nara, sang ibu dari semua kisah ini, merasa waktunya telah tiba. Ia duduk di atas karang, tempat Raka dahulu menyanyi, menatap laut yang kini damai. Laras menemaninya, menggenggam tangan sang ibu dengan air mata yang jatuh dalam diam. Kau telah mewujudkan impianku, Nak, bisik Nara sambil tersenyum. Dan ayahmu pasti bangga. Dengan senandung lembut, Nara bernyanyi sekali lagi. Lagu cinta yang dulu ia dengar dari Raka. Saat nyanyian itu usai, tubuhnya berubah menjadi buih-buih cahaya dan menyatu dengan laut.
Semua makhluk laut diam dalam penghormatan, sementara langit mengirimkan pelangi senja. Laras tahu bahwa kini ia harus melangkah sendiri, namun dengan warisan cinta yang takkan pernah padam. Waktu terus berjalan, namun kisah ikan duyung tak pernah memudar. Di setiap desa pesisir, anak-anak masih mendengar dongeng tentang Nara, Raka, dan Laras. Para nelayan menyanyikan lagu ombak sebelum berlayar. Di malam berbintang, kadang terdengar nyanyian lembut dari tengah laut, tanda bahwa penjaga tiga alam masih mengawasi dari kejauhan. Laras kini menjadi bagian dari alam itu sendiri, hadir dalam hembusan angin dan denting ombak. Ia bukan lagi hanya putri duyung, tapi legenda yang hidup dalam hati semua makhluk yang mencintai bumi. Dari cintanya lahir dunia baru yang saling menghargai dan melindungi. Dan demikianlah asal-usul ikan duyung bukan hanya tentang wujudnya, tetapi tentang jiwa yang menyatukan darat, laut, dan langit selamanya.